Dan pemirsa, kami juga masih punya berita duka ya, Andi Kumala dan pemirsa, di mana ini tragis seorang pasien di Karawang, Jawa Barat meninggal dunia usai menjalani operasi di jari tangannya. Pihak keluarga ini mencurigai terjadinya malpraktik terhadap korban. Iya. Beginilah kondisi Kintan Juniasari, warga desa Kedaung, Kecamatan Lemah Abang, Karawang, saat berada di ruang UGD salah satu rumah sakit. Korban dirawat setelah mengalami kecelakaan kerja di sebuah pabrik sepatu di Karawang. Pihak keluarga menyebut korban mengalami luka robek di bagian dua jarinya akibat terjepit mesin pres. Saat dalam perawatan, korban pun masih dalam kondisi sadar dan bisa berkomunikasi dengan baik. Namun tanpa penjelasan rinci kepada keluarga, pihak rumah sakit meminta suami korban menandatangani persetujuan untuk melakukan operasi besar. Operasi pun dilakukan sekitar pukul 3 sore hingga pukul 5 sore. Namun hanya 1 jam berselang sekitar pukul 6, pihak keluarga mendapat kabar bahwa Kintan dalam kondisi kritis dan harus dipindahkan ke ruang ICU, dan tak sampai sehari pasca operasi Kintan akhirnya meninggal dunia. Tentu ini agak janggal bagi keluarga karena tadinya hanya operasi jari ya. Operasi jari tangan yang terluka kemudian bisa berujung meninggal dunia. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kejadian dari meninggalnya pasien yang malpraktek yang diduga terjadinya malpraktek ini, kita sudah terhubung dengan Dadi Mulyadi selaku pengacara korban. Selamat pagi Mas Dadi. Ya baik Mas Dadi. Kami semua penasaran, apa data yang kemudian didapat dari keluarga korban hingga akhirnya ini diduga korban meninggal dunia karena terjadinya malpraktek, Mas Dadi? Ya, baik Mas. Jadi sampai hari ini kami masih kesulitan untuk mengakses data karena untuk data awal yang diperoleh oleh pihak keluarga pasien itu sangat terbatas. Hanya bukti hasil radiologi sama surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit, dan itu pun hanya ditandatangani oleh dokter umum sepertinya. Dan keterangan di situ juga sangat normatif ya. Alasan kematian itu katanya jantung terhenti. Ya secara logika umum semua orang meninggal pasti jantungnya terhenti. Seperti itu Mas. Iya, nah, untuk Mas Dadi, kalau kita lihat dari video yang beredar kan ini korban sempat berkomunikasi, kemudian terlihat masih cukup sehat. Apakah pada saat video ini diambil, korban ini sudah ditangani jari tangannya atau memang masih menunggu proses pengobatan? Oke, ya foto yang beredar di sosial media itu memang bukti petunjuk awal yang dimiliki oleh pihak keluarga. Dan kondisi yang seperti kita lihat bersama di video itu adalah bukti di mana pasien saat itu baru masuk ke rumah sakit. Ada penindakan di situ, salah satunya adalah pemberian pergantian perban. Oke. Yang dilakukan oleh pihak perawat rumah sakit. Baik, Kang Dadi, kami juga penasaran kalau ini kita lihat apakah memang tindakannya itu hanya dibutuhkan jahitan atau memang ada tindakan amputasi yang kemudian harus diberikan kepada korban? Ya, secara kasat mata logika awam dalam dunia kedokteran atau kesehatan, sepertinya luka itu kan luka ringan ya. Bisa kita lihat bahwa terjadi pengelupasan kulit di ujung jari, di dua jari itu kan, jari tengah dan jari manis. Jadi kalau secara logika awam dunia kedokteran, sepertinya itu tidak memerlukan operasi besar lah gitu kan. Dan kami juga menduga bahwa apa yang dilakukan oleh pihak rumah sakit melalui dokter yang bertugas saat itu seharusnya kan bisa melihat kondisi pasien dan mengobservasinya secara menyeluruh, karena itu untuk menentukan bahwa tindakan itu
atau tindakan yang relevan dengan kondisi pasien seperti itu apa gitu kan, termasuk Baik. apa namanya, anestesi ya, karena anestesi kan ada beberapa ada metode anestesi lokal, ada anestesi regional, dan ada anestesi umum itu. Baik. Baik, Kang Dadi, sejauh ini penjelasan dari pihak rumah sakit kepada pihak keluarga itu seperti apa, Kang Dadi? Oke, jadi setelah kejadian itu tanggal 12 April, pihak rumah sakit masih apa ya, terkesan mengabaikan, normatif lah, normatif seperti dia memperlakukan pasien pada umumnya. Nah, setelah kemudian 10 hari pasien dimakamkan dan informasi berita beredar di media-media sosial, nah, baru kemudian dari pihak rumah sakit mencoba untuk mendatangi pihak keluarga dan hanya menyampaikan bela sungkawa. Itu kan normatifnya setiap orang ketika bertajiah kepada keluarga yang sedang kena musibah, itu saja. Baik, Kang Dadi, kalau bisa diceritakan juga sebenarnya kondisi pasien setelah dilakukannya operasi seperti apa? Apakah memang setelah dilakukan operasi ini pasien sudah tidak sadar dan kondisinya terus menurun, atau sempat sadar sehingga bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga? Ya, seperti apa yang dikemukakan oleh pihak keluarga, setelah pasien dioperasi, kalau tidak salah itu di pukul 6 sore ya, pukul 6 sore, Ya. pasien sudah dalam keadaan kritis. Nah, setelah itu langsung dimasukkan ke ICU, pasien dimasukkan ke ICU, beberapa menit kemudian dinyatakan meninggal dunia. Nah, yang menjadi kecurigaan keluarga itu keluar darah dari lubang hidung. Iya. Kang Dadi, kalau pasien meninggal dunia kan tentu saja pihak rumah sakit kemudian memberitahu pihak keluarga. Pada saat pihak rumah sakit memberikan informasi bahwa pasien ini meninggal dunia, apa yang menjadi penyebab meninggal dunia dari penjelasan rumah sakit? Nah, itu yang menjadi persoalan, Mbak. Jadi pihak keluarga sempat mempertanyakan saat itu kepada dokter yang bertugas. Mereka hanya menjelaskan normatif. Bahasanya begini kira-kira, bahwa inilah yang dikhawatirkan oleh kita pasca operasi, pasien muntah, katanya seperti itu. Nah, jadi ada Kang Dadi, semacam kalau penyumbatan di dalam napas, rongga napasnya katanya. Seperti itu aja. baik. Kang Dadi, lalu untuk terakhir ini langkah keluarga untuk menempuh jalur hukum seperti apa, dan tanggapan dari pihak kepolisian sejauh ini bagaimana responnya? Ya, baik. Jadi sampai hari ini memang kita belum melaporkan ke pihak kepolisian karena kita masih melakukan investigasi karena mengingat data materi korban masih sangat minim. Cuma langkah yang pertama kita lakukan adalah akan melakukan semacam audiensi kepada pihak rumah sakit, gitu kan, supaya ada klarifikasi secara utuh. Nah, sampai hari ini kan belum ada klarifikasi secara utuh yang disampaikan oleh petugas atau dokter yang menangani pasien korban ini, gitu. Nah, setelah itu baru kita akan dalami beberapa fakta yang kita miliki, berikut fakta tambahan. Nanti jikalau memang pihak rumah sakit membuka diri secara kooperatif, tentu saja pasti kalau memang ada indikasi dugaan tindak pidana malpraktek di sini, kita akan melaporkan ke pihak kepolisian. Baik, terima kasih Kang Dadi Mulyadi selaku pengacara korban ya, untuk informasinya yang diberikan pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap bahwa kasus ini bisa selesai dengan cepat dan juga baik begitu. Terima kasih Kang Dadi, Terima selamat kasih pagi. Kang Dadi.